Indah Sriwahyuni review materi dan 6 meliputi: pertama, kedaruratan medis; kedua, keracunan; ketiga, AIDS dan TREC; keempat, evaluasi. Nah baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sriwahyuni. Saya adalah anggota KAM KSR PMI Unit TM. Saya akan mereview materi dari 6, yaitu tentang keracunan. Yang pertama tentang keracunan. Nah, tujuan menjelaskan materi tersebut yaitu pengertian keracunan, cara masuk racun dalam tubuh manusia. Yang ketiga yaitu gejala dan tanda keracunan secara umum. Yang keempat yaitu pentalaksanaan keracunan secara umum. Yang kelima yaitu gigitan ular. Langsung saja kita masuk apa sih itu racun? Nah, keracunan adalah suatu zat apabila masuk dalam tubuh kita dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan menimbulkan efek kematian. Cara masuk racun ke dalam tubuh. Yang pertama yaitu sengaja bunuh diri. Dua, keracunan yang tidak disengaja menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan menimbulkan efek kematian. Cara masuk racun ke dalam tubuh. Yang pertama yaitu sengaja bunuh diri. Dua, keracunan yang tidak disengaja. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan obat. Terus selanjutnya jalur-jalur racun masuk ke tubuh. Yang pertama melalui mulut atau adanya alat pencernaan. Yang kedua itu melalui pernafasan, contohnya hidung. Yang ketiga yaitu melalui kulit atau aborsi. Yang keempat yaitu melalui suntikan atau gigitan, seperti contohnya gigitan ular ataupun apa. Gejala dan tanda keracunan. Yang pertama, riwayat yang berhubungan dengan proses keracunan. Yang kedua yaitu penurunan respon. Yang ketiga itu gangguan pernafasan. Yang keempat nyeri kepala, pusing dan gangguan penglihatan. Yang kelima mual, muntah dan diare. Yang keenam lemes, lumpuh dan kesemutan. Yang ketujuh pusat dan sianosis. Yang kedelapan kejang-kejang. Yang kesembilan gangguan pada kulit. Yang kesepuluh bekas suntikan. Yang ke-11 shock, gangguan irama jantung dan peredaran darah dan kesemutan. Yang ke-7 pusat dan sianosis. Yang ke-8 kejang-kejang. Yang ke-9 gangguan pada kulit. Yang ke-10 bekas suntikan. Yang ke-11 shock, gangguan irama jantung dan peredaran darah. Nah baik, yang selanjutnya yaitu penata laksanaan trauma secara umum. Yang pertama yaitu pengaman sekitar, terutama bila berhubungan dengan gigitan binatang. Yang kedua yaitu pengaman penderita dan penolong terutama apabila ada di daerah gas yang beracun. Yang ketiga yaitu keluarkan penderita dari daerah tersebut, bahaya apabila memungkinkan. Yang selanjutnya yaitu penilaian dini bila dilakukan RPJ. Selanjutnya, bila racun masuk jalur kontak, maka biasalah daerah yang terkena itu dengan air atau sentuhan air atau dikasih air. Nah, selanjutnya yaitu gigitan ular. Gejala dan tanda-tandanya. Yang pertama yaitu demam. Yang kedua mual dan muntah. Yang ketiga pingsan. Yang keempat lemah. Yang kelima nadi cepat lemah. Yang keenam kejang-kejang, gangguan pada pernafasan. Nah, yang selanjutnya yaitu tindakan apa sih yang dilakukan ketika kita ataupun korban kita sedang terkena gigitan ular. Yang pertama yaitu amankan diri dari penolong dan tempat kejadian. Yang kedua yaitu tenangkan penderita. Yang ketiga, lakukan penilaian dini. Yang keempat, rawat luka tersebut bila perlu pasang. Maksudnya rawat luka tersebut, namanya takut ada kayak luka di situ, kita rawat dulu, kita bersihkan dulu dalam luka tersebut. Selanjutnya rujukan kepada rumah sakit. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan lanjut dengan materi selanjutnya. Dalam luka tersebut, selanjutnya rujukan kepada rumah sakit. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan lanjut dengan materi selanjutnya. Penderita. Yang ketiga, lakukan penilaian dini. Yang keempat, rawat luka tersebut bila perlu pasang. Maksudnya rawat luka tersebut, namanya takut ada kayak luka di situ, kita rawat dulu, kita bersihkan dulu dalam luka tersebut. Selanjutnya rujukan kepada rumah sakit. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan lanjut dengan materi selanjutnya. Nah baik, langsung lanjut ke materi selanjutnya yaitu kedaruratan medis.
Nah, kedaruratan medis itu ada 4 macam, yaitu yang pertama yaitu gangguan pernafasan dan jantung, yang kedua yaitu gangguan kesadaran atau perubahan status mental, yang ketiga yaitu gangguan akibat perubahan lingkungan, yang empat keracunan ataupun lain-lain. Nah, kenali gejala dan tanda kedaruratan medis. Yang pertama yaitu gejala. Gejalanya meliputi demam, nyeri, mual, muntah, rasa haus atau pusing, sesak nafas, atau merasa sukar bernafas atau nafasnya terengah-engah kayak gini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda kedaruratan medis. Tanda-tanda kedaruratan medis yaitu perubahan status mental. Contohnya nadi sangat cepat atau sangat lambat, perubahan irama jantung, perubahan pernafasan, perubahan keadaan kulit, suhu dan termasuk pada warna pada selaput lendir, contohnya kayak tambah pucat atau enggak tambah terang atau enggak terlalu merah. Yang kelima yaitu perubahan tekanan darah, yang keenam itu perubahan mani mata, contohnya sangat lebar ataupun sangat mengecil. Nah, tanda kedaruratan medis selanjutnya yaitu bau khas dari mulut ataupun hidung, gangguan saluran cerna, aktivitas otot tidak normal, contohnya kayak mudah lesu gitu loh. Nah, selanjutnya gangguan medis yang sering ditemukan yang pertama yaitu pingsan. Pingsan adalah kehilangan kesadaran sementara dan tiba-tiba. Pingsan, gejala dan tandanya: perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang dan telinga berdering, lemas, keluar keringat dan dingin, menguap, dapat menjadi tidak ada respon, dan denyut nadi menjadi lambat. Lanjut setelah itu yaitu penata laksanaan pingsan. Yang pertama, baringkan penderita dengan tunggai ditinggikan. Yang kedua yaitu longgarkan pakaian. Yang ketiga yaitu usahakan penderita menghirup udara segar. Yang keempat, periksa cedera lainnya. Yang kelima, beri selimut agar badannya hangat. Yang keenam, bila korban tersebut pulih, lalu agar badan istirahat berapa menit. Selanjutnya yaitu bila cepat pulih maka periksa nafas dan nadi, posisikan stabil, dan bawa ke RS ataupun ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat. Yang selanjutnya itu gangguan medis yang selanjutnya yaitu paparan panas, yang meliputi kejang panas, kelelahan panas, sengatan panas. Yang selanjutnya yaitu kejang kram panas, terjadi akibat kehilangan garam tubuh yang berlebihan melalui keringat. Nah, yang selanjutnya yaitu gejala dan tanda paparan panas ataupun kejang kram panas. Yang pertama, kejang pada otot yang disertai nyeri. Biasanya itu kayak otot tungkai atau enggak tungkai di bawah atau enggak otot perutnya. Yang kedua yaitu karena kelelahan. Yang ketiga, mual mungkin pingsan. Terus kejang kram panas, penata laksanaan yaitu baringkan penderita di tempat yang teduh, beri minum pada penderita, bila perlu campur dengan sedikit garam, jangan membuang waktu untuk mencari garam. Contohnya jika garamnya tidak ada, tidak apa-apa, kita kasih air putih. Terus selanjutnya rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu kelelahan panas, terjadi akibat kondisi yang tidak fit saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhu udaranya relatif tinggi yang mengakibatkan terganggu aliran. Nah, selanjutnya yaitu gejala dan tanda-tanda kelelahan panas, meliputi pernafasan cepat dan dangkal, nadi lemah, kulit terbah tinggi, keriput lembab, dan selaput lendir pucat. Yang keempat yaitu pucat, keringat berlebihan, lemah, pusing, kadang-kadang penurunan respon, lidah kering, dan haus. Nah, kelelahan panas, penata laksanaan kelelahan panas tersebut yaitu baringkan penderita di tempat yang teduh, kendorkan pakaian yang mengikatnya dia, tinggikan tungkai penderita sekitar 20-30 cm, berikan oksigen bila ada. Yang selanjutnya, beri minum pada penderita. Nah, yang selanjutnya yaitu sengatan panas. Gejala-gejalanya meliputi pernafasan cepat, nadi cepat kuat diikuti nadi cepat tetapi lemah, kuat teraba kering, manik mata melebar, kehilangan kesadaran,
atau gemetar pada otot. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan atau cara-cara sengatan panas, yaitu pertama turunkan suhu tubuh pada penderita secepat mungkin. Yang kedua yaitu letakkan kantung es pada ketiak, lipatan paha, belakang lutut dan sekitar mata, kaki serta samping leher. Yang selanjutnya yaitu bila memungkinkan masukkan penderita ke dalam bak yang berisi air dingin atau es batu dan tambahkan es ke dalamnya. Yang selanjutnya yaitu paparan dingin atau hipotermia. Hipotermia gejalanya yaitu hipotermia sedang. Gejalanya meliputi menggigil, terasa melayang, pernafasan cepat, gangguan penglihatan, dan reaksi mata. Sedangkan hipotermia berat yaitu bernafas sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, mandik mata melebar, tidak ada respon, alat gerak kaku, tidak menggigil. Nah, penata laksanaan paparan dingin meliputi penilaian diri dan pemeriksaan penderita. Yang kedua yaitu pindahkan penderita dari lingkungan yang dingin. Yang ketiga, jaga jalan nafas, berikan oksigen bila umpamanya orang tuh kayak sesak, ya, terus ganti pakaian yang basah menjadi diganti kayak selimut, upayakan agar tetap kering dalam pakaian tersebut. Nah, bila penderita sadar, dapat diberikan minuman yang hangat secara pelan-pelan. Selanjutnya, pantau tanda vital secara berkala. Yang selanjutnya, rujuk ke fasilitas terdekat. Nah, demikian materi ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penolongan korban banyak. Bertemu saya lagi ya. Pertolongan korban banyak dan insiden I-System. Sistem fleksibel untuk mengolah SDM dan sarana yang sedia meliputi komponen ICS. Yang pertama yaitu komando atau pengendalian, yang kedua yaitu operasi, yang ketiga yaitu logistik, yang keempat perencanaan, dan yang kelima keuangan. Nah, saya lanjut ya. Yang pertama daerah trike. Daerah trike adalah pada dasarnya daerah ini merupakan area kejadian. Yang kedua yaitu daerah pertolongan. Nah, setelah pasien ditemukan trike, maka dipindahkan ke daerah penampung. Terus selanjutnya yaitu daerah transportasi. Daerah ini berkumpulnya semua kendaraan yang akan digunakan untuk mengevakuasi korban. Yang selanjutnya yaitu daerah penampung. Nah, daerah penampung adalah para penolong baru datang atau sudah didata dan diatur pembagian kerjaannya. Bila kejadian besar, maka daerah penampung juga diperlukan untuk peralatan barang-barang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sistem tanggap darurat sehat yang meliputi 7. Yang pertama yaitu pos pengendalian, yang kedua ekstrisikasi, yang ketiga yaitu perawatan, yang keempat transportasi, yang kelima staging, yang keenam pendukung atau pemasok, yang ketujuh track. Nah, selanjutnya yaitu peran pertolongan pertama yaitu mendirikan posko dan komandonya, yang kedua yaitu menilai keadaan, yang ketiga yaitu meminta bantuan sesuai dengan keperluan, yang keempat melakukan track. Nah, penolongan korban banyak. Tugas penolong yang tiba pertama kali yaitu mendirikan posko, menilai keadaan, minta bantuan, dan mulai melakukan track. Nah, penilaian keadaan tersebut meliputi keamanan tempat kejadian, yang selanjutnya yaitu jumlah penderita, yang selanjutnya perlu alat khusus atau tidak, yang selanjutnya jumlah ambulan yang diperlukan, sarana dan prasarana yang ada, sektor-sektor yang diperlukan. Track asal dari Prancis yaitu memilih atau mensortir. Dalam track korban dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prioritas utama. Prioritas utama yaitu adalah korban dalam keadaan kritis namun masih bisa diatasi, contohnya gangguan pernafasan, peredaran darah besar, dan penurunan respon. Yang selanjutnya yaitu prioritas 2, tidak ada ancaman nyawa tapi perlu pertolongan, yang contohnya luka bakar tanpa gangguan gejala nafas, perubahan bentuk, nyeri dan alat gerak. Yang selanjutnya yaitu cedera punggung. Yang prioritas ketiga yaitu korban masih mampu berjalan. Yang prioritas keempat, korban sudah meninggal. Start, simple, track, and rapid treatment. Dalam sistem, korban dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan prioritas perawatan dan harapan hidup pada saat itu.
Nah, selanjutnya yaitu bagan trach. Bagan trach yaitu korban dapat berjalan ya atau tidak, korban bernafas ya atau tidak, frek pernapasan ya atau tidak. Selanjutnya setelah itu, nah demikian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ataupun salah kata dalam berucap saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.